Tahukah Anda, buku adalah tempat gudang ilmu, entah itu ilmu yang baik maupun sebaliknya. Uniknya, di dunia ternyata terdapat buku-buku yang isinya tak dapat ditangkap oleh akal pikiran kita. Sehingga buku-buku ini diperbincangkan banyak orang karena sangat misterius. Inilah 7 buku paling misterius di dunia. Yang pertama, The Codex Serapinianus. The Codex Serapinianus adalah sebuah mahakarya berupa buku karangan dari seorang seniman Italia bernama Serapini. Buku ini merupakan ensiklopedia yang membahas tentang dunia lain. Buku ini ditulis dengan bahasa ciptaan Serapini sendiri. Tulisannya berisi ilustrasi-ilustrasi yang aneh, berupa ilustrasi gambar berwarna, seperti ada ikan yang berbentuk seperti bola mata manusia, lengkap dengan bulu mata. Buku ini terdiri dari 360 halaman, ditulis dengan uraian tulisan ataupun kode. Banyak sekali orang yang mencoba melukis buku ini ke dalam kehidupan di sebuah planet secara paralel. Sebuah mahakarya yang sangat menentang persepsi manusia dan insting ilmiah. Yang kedua, The Rapley Scroll. Buku ini ditulis oleh kimiawan asal Inggris, Sir George Ripley. Buku ini menjadi sebuah misteri dan melahirkan banyak penafsiran. Buku ini dipercaya mempunyai ramuan keabadian dan membuat bingung para ilmuwan yang mencoba mengurai dan menganalisa isinya. Sir George Ripley merupakan cendekiawan yang lebih jenius dari yang dia kira. Bahkan dia pernah membuat sebuah buku yang didedikasikan untuk Raja Edward keempat. Dan sang raja sangat menghargai karyanya. Namun, tetap saja buku The Rapley Scroll ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang lebih cenderung berpikir realistis. Yang ketiga, Nostradamus in Cryptid. Buku Nostradamus in the Cryptid ini merupakan salah satu buku terbitan yang terkenal di dunia semenjak diluncurkan kepada publik pada tahun 1555 Masehi. Buku ini merupakan kumpulan syair quatrain dalam tanda kutip 4 baris ataupun ayat-ayat aneh, bahkan menyangkut kejadian yang akan terjadi di masa depan yang telah diprediksi sejak tahun 1556. Ada ribuan orang yang ingin mencoba melukiskan dan menuangkan kembali maksud dari isi buku Nostradamus ini. Namun banyak hal sulit yang tidak dimengerti, sehingga mereka selalu gagal dalam menjelaskan apa yang dimaksud dalam ayat-ayat di dalam buku tersebut. Sebagaimana yang dihadapi oleh orang-orang yang ingin menjelaskan isi buku tersebut di tahun 1555. Yang keempat, Prodigrum AC Astetorum Chronicon. Buku ini ditulis pada tahun 1557 oleh Konrad Lincoln-Dennes di Basel, sebuah kota di Swiss. Prodigrum AC Astetorum Chronicon merupakan sebuah buku yang unik dan misterius. Buku ini berisi kumpulan pertanda dan isyarat yang membentang sejarah Eropa dari zaman Yunani dan Romawi sampai dengan nubuat kontemporer. Hal ini juga dijelaskan digambarkan berbagai makhluk, baik yang nyata maupun realistis. Yang kelima, Book of the Dead. Judul sebenarnya dari buku ini adalah The Spell of Coming Forth by Day, dipenuhi oleh tulisan-tulisan mantra dan kidung. Kedua format tulisan tersebut digunakan untuk menolong arwah mereka yang mati sehingga dapat mencapai akhirat, menjadi lebih kuat dan abadi. Buku Book of the Dead ini paling sering ditulis dengan hieroglif atau tulisan tegak bersambung dan sering digambarkan dengan sketsa yang menggambarkan almarhum dan perjalanan mereka ke akhirat. Yang keenam, The Book of Shoga. The Book of Shoga atau disebut dengan Aldaria merupakan buku sihir dan paranormal yang berisi bagian-bagian yang belum pernah terjamah oleh para sarjanawan. Buku ini terkenal karena berkaitan dengan John Dee, seorang pemikir yang terkenal untuk mencoba hal-hal gaib. Sayangnya, Dee tidak mampu menyelesaikan decoding misteri kitab Shoga sebelum kematiannya. Setelah kematian Dee, buku itu dianggap hilang pada tahun 1994. Namun untungnya 2 salinan ditemukan di Inggris. Para ahli telah lama mempelajari buku tersebut, dan sebagian dari mereka mampu menerjemahkan sebagian dari buku ini. Yang ketujuh, The Poinic Manuscript. The Poinic Manuscript yang dikenal dengan sebutan The World, The Most Mysterious Manuscript
adalah sebuah karya pada abad ke-15 awal, mungkin dari Italia Utara. Namun bahasa dalam buku ini begitu sulit sehingga tidak dikenal oleh hampir setiap kriptografer yang pernah mencobanya. Konon, The Phoenix Manuscript di masa lalu berjumlah 227 halaman. Beberapa sudah hilang ketika diperoleh pada tahun 1912. Ada bukti kuat bahwa banyak dari biblios buku itu disusun ulang pada berbagai titik dalam sejarahnya, dan bahwa urutan halaman asli mungkin telah cukup berbeda dari apa yang kita lihat sekarang.